Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau review jam gue ini Aquaterra dari Omega Seamaster Aquaterra 38,5 mm. Ini jam yang dipakai oleh James Bond guys, Daniel Craig di movie James Bond tahun 2012 Skyfall. Buat kalian yang belum nonton filmnya, boleh ditonton, itu bagus banget. Menurut gue salah satu bukan salah satu, bahkan menurut gue itu adalah movie James Bond yang paling bagus itu tahun 2012 Skyfall gitu. Nah di movie itu Daniel Craig itu pakai ini jam guys, Omega Aquaterra Seamaster Blue Dial. Ini dialnya warna biru gitu ya. Dia pakai 38,5 mm dial warna biru dari Seamaster Aquaterra. Nah ini jamnya kali ini gue bakal review guys. Nah ini keren banget guys jam ini ya, karena menurut gue ini adalah sports dress watch gitu. Jadi ini sangat-sangat fungsional banget gitu ya. Bisa dipakai buat sebagai jam sporty gitu ya. Jadi kalau mau pakai buat berenang kayak buat apa kayak pakai berenang kayak berkemah kayak naik gunung kayak bisa gitu. Karena kuat gitu ya. Ketebalannya juga 13 mm. Tapi bukan hanya itu gitu. Dialnya juga dressy, case-nya juga dressy. Lihat nih guys. Case-nya banyak polish gitu ya. Jadi banyak mengkilat-mengkilat gitu. Nah, jadi karena dressy gitu ya, ini jam sangat-sangat dua fungsi gitu. Bisa juga dipakai buat kalau misalnya meeting ke kantor acara kawinan gitu ya, bisa gitu. Karena ini dialnya sangat dressy gitu. Jadi dia kayak dressy sports watch gitu guys. Dan warnanya juga warna biru gitu ya. Jadi cakep banget. Dan ini birunya biru gelap guys. Jadi navy blue gitu ya, bisa dilihat nih ya guys ya. Kalau nggak kena cahaya gitu ya, nih gue kasih lihat tuh kayak gini. Jadi kayak gelap gitu. Lihat kayak jadi seolah kayak warna hitam gitu kalau nggak kena cahaya. Tapi lihat nih, kalau begitu gua expose kena cahaya, lihat guys, birunya akan nyala gitu guys. Jadi ini dialnya itu akan berubah-ubah gitu ya, warna birunya ya, sesuai dengan kadar cahaya yang jatuh ke dalam dial tersebut gitu. Kalau misalnya kena cahaya, wah dia warnanya lihat agak nyala. Kalau misalnya nggak kena cahaya, dia agak gelap gitu. Nah oke guys, hari ini gue bakal ngomongin tentang spesifikasinya, ngomongin lebih jauh tentang jam ini gitu ya. Semoga kalian suka, dan gue bakal kasih tahu apa yang gue pikir tentang ini jam. Oke guys, langsung kita masuk aja ya. Ini jam sebenarnya dulu gue udah pernah punya guys ya. Waktu pertama jam gue yang paling pertama itu sebenarnya adalah Tag Heuer. Terus habis gue udah selesai mainin jam Tag Heuer gitu, akhirnya gue upgrade. Nah jam gue yang serius yang pertama adalah sebenarnya Omega Aquaterra guys. Tapi dulu gue beli adalah Omega Aquaterra, sama persis kayak begini, warnanya juga blue, warnanya juga biru gitu ya, sama persis kayak gini. Ini adalah Omega Seamaster Aquaterra 38,5 mm koaksial, master koaksial, yang dirilis sekitar tahun 2013. Nah, gue dulu pertama kali beli adalah master koaksial, tapi yang 41,5 mm. Jadi Omega luncurin dua varian. Ada yang besarnya 38,5. Nah, ini yang dipakai Daniel Craig di movie Skyfall. Ada juga yang 41,5. Jadi lebih besar 3 mm. Nah, gue beli dulu yang 41,5 mm guys. Tapi gue ngerasa kegedean yang 41,5 mm. Dan waktu itu gue belum main YouTube, gue belum sempat review. Akhirnya udah keburu gue jual itu jam gitu. Nah sekarang gue beli lagi. Nah ini dialnya lebih kecil, 38,5 mm, dan lebih klasik karena secara diameternya 38,5, jadi size-nya lebih klasik guys. Nah makanya ini jadi gue juga ada sentimental gitu ya sama ini jam, karena ini adalah biar gimana adalah jam yang pertama kali gue punya dulu, jam serius pertama yang pertama kali gue pernah punya beberapa tahun yang lalu gitu. Dan sekarang gue bisa bersatu lagi dan bisa beli lagi nih jam gitu. Jadi kayak ada kenangan tersendiri gitu guys. Oke, langsung masuk aja ya guys. Pertama kita mungkin ngomongin soal proporsi ya guys. Ini seperti gue udah bilang sebelumnya, ini jam 38,5 mm diameter guys. Jadi secara diameter itu sangat-sangat proporsinya bagus, 38,5. Jadi nggak bilang besar, nggak bilang kecil. Bahkan gue boleh bilang 38,5 itu klasik banget proporsinya gitu, bagus sekali gitu ya. Apalagi jatuhnya buat di tangan orang-orang Asia kayak gue, pergangan tangan gue itu sekitar 16 sampai 16,5 cm. Nah itu jatuhnya tuh di tangan itu sangat-sangat bagus dengan proporsi 38,5 mm. Nggak banyak guys jam di luar sana yang proporsinya tuh 39, 38,5. Banyak kan modern size sekarang ya, ukuran-ukuran modern jam di tangan itu adalah 40 mm ke atas. Bahkan makin lama makin banyak 42 mm ke atas gitu. Jadi kayaknya makin lama perusahaan-perusahaan jam itu berusaha kayaknya besarin case-nya
jam tangan gitu. Sedangkan gue nggak suka, gue lebih suka yang lebih kecil gitu. Jatuhnya lebih bagus buat tangan orang Asia gitu ya. Nah, ketebalannya adalah, nah ini agak tebal, 13 mm gitu ya. Jadi walaupun dialnya 38,5 mm, tapi ini ketebalannya 13 mm. Ya 13 mm juga nggak bilang tebal-tebal banget, tapi memang bisa lebih tipis lah ya. Tapi emang jam Omega itu movementnya tuh besar, tebal gitu. Jadi dia ini agak tebal 13 mm. Jadi ketebalan 13 mm, diameter ininya 38,5 mm. Dan ini kita proporsinya menurut gue bagus guys. Gue udah pernah kasih lihat race shotnya gitu, udah ada videonya. Kalau kalian belum check out, boleh check out, masuk aja ke channel gue dan lihat channel Gojam. Itu ada video dimana gue pakai ini jam tangan dan kalian bisa lihat jatuhnya di tangan kayak gimana. Tapi hari ini gue cuma mau ngomongin review aja, mau kasih tahu tentang lebih detail tentang ini jam. Oke, terus kita sekarang ngomongin dial. Dial ini bagus banget guys. Jadi ini jarum jamnya, hour marker semua dilengkapi dengan rhodium gitu ya. Terus sudah gitu kalau kalian lihat ya guys, ini semua penanda waktunya ya. Hour marker ini tebal sekali guys, bener-bener tebal banget. Gua nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak ya, tapi ini tebal banget, lihat nih. Penanda waktunya itu tuh kayak batu gitu, kayak tebal gitu, itu ditanam gitu. Ini kayak tajam-tajam gitu ya, itu tuh kayak batu kerikil ditancap gitu ke dial gitu. Ini bener-bener tebal banget gitu. Coba kalau kalian bisa lihat tuh, sangat tebal gitu. Dari sini kelihatan gitu, ada ketebalannya. Benar-benar ini hour marker kayak high quality banget gitu ya. Terus sudah gitu gue juga suka ini penanda waktunya. Omega punya logo juga besi, kayak applied gitu logonya gitu ya. Bukannya dicetak, tapi dia kayak besi ditanam gitu ya. Terus udah gitu seperti kalian lihat, ini adalah Aquaterra gitu ya. Dan ini ada kayak garis gitu dialnya. Di surface dial itu ya, di permukaan itu ada apa namanya, garis-garis begitu. Itu namanya tick deck, tick dial gitu dia ngomongnya gitu ya. Nah ini juga warnanya dialnya blue gitu. Omega sebenarnya meluncurkan jam ini dengan banyak sekali warna, kombinasi warna. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna biru. Nah ini, tapi menurut gua pribadi yang paling bagus sebenarnya warna biru guys, karena namanya juga Aquaterra. Jadi jamnya itu adalah berhubungan dengan air. Nah warna biru itu menurut gua yang paling cocok, dan warna birunya ini sebenarnya bagus sekali menurut gua guys, karena kalau misalnya nggak kena cahaya guys ya, dia tuh kelihatannya kayaknya warnanya kayak seperti warna hitam. Tapi kalau udah kena cahaya guys, dia akan seperti kayak warnanya kayak birunya nyala gitu. Kalau kena cahaya dia birunya nyala. Tapi kalau nggak kena cahaya, dia birunya akan seperti kayak warna hitam. Jadi kalau masuk ke dalam indoor gitu ya, dimana cahaya kurang ya, itu seolah-olah kayak kelihatannya kayak warna hitam gitu, tapi dia navy blue. Tapi sebenarnya kalau nanti udah nggak kena cahaya, dia tuh warnanya tapi kalau udah kena cahaya baru kelihatan birunya nyala nih, kayak seperti ini guys tuh, birunya baru nyala. Bagus sekali, birunya sangat bagus guys, sangat manis. Kalau misal kalian suka warna biru, nah ini menurut gua salah satu jam dengan blue dial yang paling bagus ya di market ya. Harga segini, ini menurut gue ini bisa jadi kandidat nomor 1 guys gitu. Nah ini mengenai tentang proporsi dan dial ya guys ya. Nah terus kita langsung ngomong, nah ini dilengkapi juga dengan date gitu guys ya. Jadi sebenarnya gue mungkin kasih cerita dikit ya, yang si Daniel Craig pakai di Omega Aquaterra di Skyfall sebenarnya ada perbedaan sedikit guys. Jadi ini jam adalah Omega Seamaster Aquaterra 38,5 mm master koaksial. Itu diluncur tahun 2013. Nah tahun 2012 Omega keluarin jamnya sama persis kayak begini, tapi namanya bukan master koaksial tapi koaksial. Nah master koaksial, bedanya sama koaksial adalah master koaksial itu dia lebih tahan magnet gitu ya. Ini Omega klaim bisa tahan sampai 15.000 Gauss magnet gitu. Jadi nggak usah takut, ini tahan magnet gitu. Udah pakai silikon hairspringnya gitu, jadi tahan magnet. Nah kalau yang dipakai sama Daniel Craig itu sebenarnya bukan yang versi ini, tapi yang versi koaksial gitu. Nah perbedaannya cuman antara yang koaksial yang dipakai Daniel Craig sama ini hampir, boleh dibilang hampir nggak ada beda. Bedanya cuma satu guys. Ini tanggalnya itu, ini kan di sini nggak ada apa-apa ya. Gua punya ya master koaksial ya. Tapi kalau yang Daniel Craig pakai itu koaksial, itu dia tanggalnya ada kayak besi gitu guys. Jadi bedanya cuma itu doang. Tapi sisanya sama, warnanya sama, warna biru. Dia pakai warna biru, dia pakai 38,5 mm. Jadi boleh dibilang ini adalah jam yang dia pakai lah di movie James Bond Skyfall gitu guys. Nah ini
itu mengenai dialnya sama itunya guys. Jadi menurut gue cakep banget dialnya gitu ya. Nah ini movementnya udah dilengkapi oleh kaliber 8500. Nah ini gua kasih tunjuk guys, ini movementnya seperti bisa dilihat bagus sekali guys, 38 movement Omega ini gitu ya. Dan ini ada open case pack gitu guys, jadi nggak kayak Rolex ya guys ya. Omega itu bener-bener walaupun movementnya ini nggak seperti kayak finishingnya kayak Patek Philippe atau kayak Jaeger-LeCoultre gitu, dimana mereka mulai ada pakai tangan gitu ya, finishingnya gitu ya. Ini gua rasa banyak kan pakai mesin lah ya gitu ya. Jadi kayak ini screw-screwnya gitu ya, paku-pakunya gitu guys. Ini ada warnanya nih, warna dadu gitu. Gua rasa itu mungkin itu masih pakai mesin lah gitu ya. Tapi Omega lebih dekorasi movementnya dibanding Rolex gitu ya. Makanya Rolex nggak akan pernah keluarin case pack, karena kenapa? Jelek, karena nggak pernah di finish sama sekali. Sedangkan Omega lihat diukir-ukir, lihat ada ininya, ada kayak swirl kayak baling-baling begini guys motornya gitu ya. Jadi menurut gue sih bagus gitu ya. Masih walaupun finishingnya bukan yang sampai kayak level-level horologi tingkat tinggi gitu, tapi bisa dilihat lumayan menarik di mata gitu guys. Jadi lumayan didekorasi. Nah ini udah dilengkapi oleh 2 barrel. Jadi ini power reserve sekitar 60 jam. Dimana pada saat ini kan jam dirilis tahun 2013 ya guys ya. Dimana saat itu bahkan sampai sekarang gitu ya. Itu standarnya kan biasanya kan power reserve jam itu sekitar 48 jam. Tapi ini dilengkapi dengan 2 barrel. Jadi dia bisa sampai 60 jam gitu. Dimana itu sangat membantu guys, karena biasanya standarnya power reserve itu kan sekarang adalah 48 jam gitu ya. Walaupun sekarang ini beberapa jam gitu ya udah mulai maju seperti Tudor, Rolex juga udah mulai improve dia punya caliber gitu ya. Sekarang jadi standarnya udah mulai maju dari 48 ke 70 gitu. Tapi Omega yang ini power reserve masih 60 jam. Lumayan guys. Jadi dapat 2,5 hari gitu ya. Terus sudah gitu ini jam juga dilengkapi ini Omega dengan Omega kaliber 8500. Jadi ini Omega master koaksial. Jadi tahan magnet guys. Ini hairspringnya udah pakai silikon, jadi nggak akan ada masalah sama magnet. Omega klaim bisa tahan sampai 15.000 Gauss. Itu gila banget lah guys. Basically kalau kalian mau travel suruh masuk ke dalam metal detector gitu ya, atau misalnya ini jam ditaruh di TV, di dekat TV kayak di dekat speaker di mana, itu nggak akan. Atau bahkan kalau kalian kerja di laboratorium gitu di mana banyak mesin-mesin gitu ya dengan magnet force, itu nggak akan pengaruhi keakurasian ini jam gitu, karena ini udah anti magnet gitu. Dia pakai silikon itu adalah semacam bahan ya, dimana itu dia pada dasarnya dia tuh silikon itu nggak terpengaruh sama magnet guys gitu. Nah ini pokoknya ini jam gila-gilaan lah, bisa sampai 15.000 Gauss. Sebagai perbandingan ya guys ya, Rolex punya Rolex Milgauss yang pernah gue juga review, yang pernah gue juga punya. Nah itu cuma tahan sampai 1.000 Gauss. Nah ini 15 kali lipat guys. Jadi ini 15 kali lipat lebih tahan magnet daripada Rolex Milgauss yang diklaim sama Rolex sebagai Rolex yang anti magnet gitu. Jadi bisa bayangin ini gilanya kayak gimana gitu guys ya. Nah terus sudah gitu kita udah ngomongin soal dial, soal akurasinya juga sangat-sangat mantap guys. Ini udah dengan master koaksial. Ini gua dapat sekitar 1 second lebih. Jadi tiap hari dia gain 1 second. Jadi ya itu kalau jam udah cuma akurasinya tuh cuma 1 second, 2 second itu menurut gue sangat-sangat bagus banget ya guys. Standar COSC adalah minus 4 sampai plus 6 second gitu ya. Ini plus 1 second per day. Jadi mengenai akurasi ya, gue boleh bilang ini sama Rolex tuh sama gitu loh. Jadi sama-sama akurat gitu. Mantap banget lah ini, benar-benar movementnya juga gitu. Nah itu terus udah gitu, gue mau ngomongin lagi soal water resistance. Water resistance ini 150 meter. Jadi ini bisa aman buat dia ajak berenang, nggak akan ada apa-apa. Dan ini bukan jam, ini basically ini jam sports guys. Jadi bisa diajak renang. Ini juga ada screw down crown. Jadi asal ininya ketat ya, tight ya, kalau di ininya diputar ininya ya, dipasang gitu ya, di screw ini air nggak akan masuk gitu. Jadi ini bisa diajak berenang, bisa diajak ngelakuin aktivitas olahraga lah yang nggak cengeng ini jam guys. Ini jam sports gitu, tapi at the same time
Ini jam juga bisa dipakai di acara-acara formal karena dial dressy gitu. Ya jadi 150 meter itu benar-benar bagus lah guys menurut gua gitu ya. Ini sebenarnya saingan Rolex Explorer guys kalau menurut gua di ini Omega Shimasa Rakotera ini gitu. Karena kalau kalian bisa lihat ya dia tuh mirip banget maksudnya dia tuh saingannya Rolex Explorer. The Rolex Explorer itu water resistance cuma 100 meter, ini 150 meter jadi lebih besar gitu. Nah, jadi ya itu aja kali ya menurut gua review kali ini gitu ya. Mungkin kalau gua buat buat summary, buat ringkasan, ini jam menurut gue bagus guys gitu. Kalau kalian cuma mau punya satu jam dan itu jam menurut gue ini bisa jadi konsiderasi, bisa jadi pertimbangan gitu. Karena menurut gue ini jam sangat-sangat fungsional banget gitu. Dia bisa dia sporty juga iya, dressy juga iya, bisa dipakai buat sporty cocok, buat dressy juga cocok gitu ya, buat ke acara-acara formal cocok karena dial dressy gitu ya. Terus udah gitu akurat gitu ya, bagus gitu, terus juga gitu tahan air juga 150 meter water resistance gitu ya. Jadi bener-bener menurut gue sih ini jam sangat-sangat versatile banget, sangat-sangat fungsional banget gitu guys. Jadi ini boleh jadi pertimbangan buat kalian yang mau punya satu jam doang gitu ya. Menurut gue mungkin kelemahannya kalau gue boleh kasih tahu, cuman mungkin ini loomnya ya guys kurang kuat gitu. Ini loomnya bagus. Nanti mungkin gue bakal buat video juga tunjukin loomnya. Loom itu agak lemah ya guys ya, nggak terlalu bright, nggak terlalu kenceng gitu loomnya. Itu salah satu kelemahannya menurut gue, tapi itu juga nggak masalah gitu ya. Kedua, mungkin buat beberapa orang ini ketebalannya 13 mm itu agak sedikit tebal, tapi juga menurut gue masih nggak apa-apa sih, karena ini cuman 38,5 mm diameter. Jadi jamnya juga sebenarnya jam kecil, jam yang masih masuk banget untuk ukuran orang Asia gitu. Tapi memang agak sedikit tebal. Kalau misalnya bisa dibikin sampai 12 mm mungkin lebih bagus gitu. Nah, Omega udah mulai sadar kalau movement mereka tuh banyak yang komplain gitu, kayak agak sedikit tebal. Nah, jam-jam Omega yang terbaru ini ya, mereka udah mulai kurang itu. Mereka mulai tipisin itu movementnya gitu. Kayak misalnya yang baru-baru ini Omega keluarin Omega Chronoscope, Speedmaster Chronoscope. Dan itu ketebalannya cuma 12,8 mm. Jadi Omega tuh udah mulai sadar gitu loh, bahwa beberapa orang tuh banyak yang komplain gitu kalau intinya agak ketebalan. Nah, ini untungnya ini jam emang kecil 38,5, jadi ketebalan 13 mm emang sedikit ketebalan ya, agak sedikit tebal lah gitu ya untuk jam ukuran segini. Tapi juga nggak apa-apa kalau misalnya kalian memang nggak main ya, nggak apa-apa gitu. Gue sih nggak apa-apa gitu loh, karena dialnya sebenarnya juga kecil gitu loh. Ya jadi overall ini bagus guys. Kalau kalian memang cuma mau punya satu jam doang ya, menurut gue ini bisa jadi pertimbangan ya guys. Bagus banget gitu. Kelemahannya cuma itu doang, loomnya agak kurang kencang, udah gitu agak sedikit tebal lah di sini gitu. Tapi sebenarnya bukan persoalan yang besar lah gitu loh. Tapi overall ini jam sangat bagus. Dialnya manis banget gitu. Blue dialnya ini benar-benar bagus banget guys. Kalau kalian suka warna biru ya guys, ini adalah jam dengan di harga segini, di price range segini ya guys ya, gue berani bilang ini jam salah satu jam dengan blue dial yang paling bagus di market ini gitu. Ini blue dial bener-bener bagus gitu, warnanya gelap, blue dial gelap banget gitu, dan jadi dia berubah-ubah tuh warnanya kalau sesuai dengan cahaya yang jatuh di dial tersebut gitu. Jadi sangat bagus gitu, dan juga dilengkapi dengan ini case-nya gitu. Kalian bisa lihat nih guys, ada ininya, ada apa nih namanya nih, beveling gitu ya, tebal banget nih, ciri khas Omega banget gitu. Nah, kalau jam Rolex tuh nggak ada guys gini beveling begini nih. Nah, ini lihat Omega ada tuh. Jadi jamnya tuh bagus mah, elegan banget gitu. Jadi lebih elegan gitu. Kalau Rolex tuh rata gitu. Nah, ini ada kayak gitu. Nah, ya, jadi manis banget menurut gua. Terus udah gitu hour marker semua juga udah applied gitu ya. Bagus, nggak kayak Speedmaster itu masih printed, masih dicetak gitu, ditulis, di print. Kalau ini semua pakai besi, lihat logo Omega-nya juga semua besi gitu. Hour marker semua juga bersih gitu. Bagus sekali guys gitu, dan akurat. Ya gitu aja guys review kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, tolong guys subscribe. Kalau kalian cinta jam, cinta dunia horologi, subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan jaga kesehatan senantiasa. Makasih guys, bye bye.